Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra SD dengan NIM A50125101012. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konstruktivisme? Menurut Sentrok tahun 2011, konstruktivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Proses ini terjadi ketika siswa menghubungkan informasi baru dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Vygotsky tahun 1978 menekankan bahwa belajar bukanlah proses pasif menerima informasi, melainkan aktivitas sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Dengan demikian, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan ikut serta sebagai fasilitator yang membantu proses belajar siswa. Jadi, siswa adalah subjek aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Ada 4 tokoh utama yang mengembangkan teori konstruktivisme. Pertama, ada Jean Piaget yang mengembangkan konstruktivisme kognitif dengan konsep asimilasi dan akomodasi. Ia berpendapat bahwa anak membangun pengetahuan melalui proses asimilasi, memasukkan informasi baru ke skema yang ada, dan investasi, mengubah skema yang ada untuk menampung informasi baru. Kedua, ada Lev Vygotsky yang memperkenalkan konstruktivisme sosial dengan ZPD dan scaffolding. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development dan Scaffolding yang menyatakan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial dengan orang yang lebih mampu. Ketiga, Jerome Bernard yang mengembangkan Discovery Learning. Ia menekankan bahwa siswa harus aktif menemukan konsep sendiri untuk memahami materi secara mendalam. Keempat, ada John Dewey yang menekankan learning by doing atau belajar sambil melakukan dalam pendidikan progresif. Ia percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Ada 5 prinsip utama yang mendasari teori konstruktivisme. Prinsip pertama adalah aktivitas siswa. Siswa harus terlibat aktif, bukan hanya mendengarkan guru. Prinsip kedua adalah pengetahuan awal. Materi baru harus dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Prinsip ketiga adalah interaksi sosial. Diskusi dan kolaborasi dengan teman sebaya sangat penting. Prinsip keempat adalah konstekstual. Materi harus relevan dengan dunia nyata agar bermakna. Prinsip kelima adalah refleksi. Siswa perlu merefleksikan apa yang telah dia pelajari. Implikasi teori dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peran guru. 1. Guru berperan sebagai fasilitator. Guru menyediakan sumber belajar dan lingkungan yang kondusif. 2. Guru juga sebagai pembimbing atau scaffolder, memberikan bantuan sesuai kemampuan siswa, lalu mengurangi saat siswa mampu mandiri. 3. Guru harus menjadi motivator bagi siswa, mendorong siswa untuk bertanya dan mengeksplorasi. 4. Guru juga sebagai evaluator yang menilai proses, bukan hanya hasil. Yang kedua, peran siswa. 1. Siswa berperan sebagai konstruktif, aktif membangun pemahaman sendiri melalui pengalaman. 2. Siswa juga sebagai kolaborator dalam kelompok, bekerja sama dengan teman untuk memecahkan suatu masalah. 3. Siswa harus menjadi penemu melalui investigasi, melakukan pencarian mandiri untuk menemukan konsep sendiri. 4. Siswa juga sebagai pemikir kritis, menganalisis informasi, dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi. Kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan menggunakan teori konstruktivisme. Kelebihan pertama adalah pemahaman mendalam. Siswa menemukan konsep sendiri sehingga pemahamannya lebih tuntas. Kelebihan kedua adalah keterampilan berpikir, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Kelebihan ketiga adalah motivasi intrinsik. Materi relevan dengan minat siswa sehingga lebih termotivasi. Kelebihan keempat adalah transfer pengetahuan. Pengetahuan yang dibangun sendiri lebih mudah diterapkan dalam situasi baru. Meskipun ada banyak kelebihan, ada juga kekurangan yang perlu diperhatikan. Kekurangan pertama adalah memakan waktu. Proses konstruksi pengetahuan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kekurangan kedua adalah tuntutan guru. Guru harus memiliki kemampuan fasilitasi yang sangat baik. Kekurangan ketiga adalah kesulitan penilaian. Menilai proses belajar lebih sulit dibandingkan menilai hafalan. Kekurangan keempat adalah beban kognitif. Bagi siswa yang belum memiliki dasar, metode ini bisa sangat membingungkan mereka.